Halo Chris. Halo, apa kabar? Baik. Gue pengen nanya nih, soalnya kalau gue lihat di Ajaib Terminal tuh ada salah satu layout yang cukup breakthrough nih. Ada si layout sharing Ajaib Terminal. Dan ini mungkin jadi salah satu solving problem dari masalah teman-teman gitu. Dimana kebanyakan tuh cukup malas lah nge-setup si layoutnya sendiri gitu loh. Dan kalau kita setup manual tuh kayak beda dengan apa yang kita lihat gitu, dengan influencer yang punya setup trading tuh yang kelihatannya tuh layoutnya enak banget gitu loh. Dan mungkin aja bisa jelasin layout di Ajaib Terminal itu sekarang seperti apa? Oke, boleh. Nah, jadi dari Ajaib sendiri sebenarnya sudah ada custom layout. Nah, seperti ini, layout ini. Nah, kita ada beberapa ya di sini semuanya. Ini template, ini yang dari Ajaibnya sudah ada beberapa. Oke, dari Ajaibnya langsung template ini ya? Iya, dan juga ada yang tersimpan. Nah, misalnya nih, ada influencer yang ngasih template seperti priority watchlist. Ini. Nah, ini ada nih, tinggal klik share aja nih. Nah, di share ini langsung diklik layoutnya kan. Misalnya Mas belum download Ajaib gitu ya. Mungkin Mas sudah download Ajaib, cuman biasanya kan kalau download Ajaib itu defaultnya tuh akan ke case ini gitu. Langsung di watchlist ini kan? Betul, iya. Nah, misalnya nih mau sharing ke temennya gitu ya, tinggal ke Chrome, tinggal paste aja nih, di paste gitu ya. Nah, kalau emang udah terbuka aplikasinya, tinggal diklik aja nih. Nah, ini kan bisa dibuka di Ajaib Terminal Desktop. Kita bisa ada opsi nih, bisa dibuka di terminal desktop atau lewat di web. terminal web. Iya. Nah, kalau di terminal web atau di terminal desktop, langsung mengarah ke layout yang tadi di-share. Betul. Iya. Nah, ini tuh langsung mirror dari apa yang kita copy tadi ya, dari linknya. Jadi kalau misalnya kita ada community reader gitu, kita bisa langsung copy layoutnya dia gitu, persis one on one gitu ya. Iya. Nah, tapi misalnya nih kayak nggak enak ya, ini mau digeser kemana gitu. Nah, itu bisa gitu. Iya, jadi misalnya kalau Mas kayak ngeliatnya kayak ini kayaknya terlalu gede, mau taruh di bawah sini gitu kan. Mungkin chartnya lebih deketin ke sini gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi walaupun kita copy mungkin dari community leader kita bisa adjust lagi sesuai dengan needs kita atau kebutuhan kita ya. Mungkin kita pengen nambahin ada chartnya, atau mungkin kita ada nambahin fitur apa lagi, itu bisa lagi di-adjust lagi ya. Betul. Menarik. Dan nanti sebelum cara save gimana? Sebelum misalnya balik lagi nih ke watchlist gitu ya. Nah, saya tanya ini simple layout sebagai apa gitu. Misalnya priority watchlist dari siapa gitu, mungkin dari Hengki gitu. Bisa seperti itu, tinggal simpan aja. Bisa di save aja ya. Gitu. Iya. Dan itu bisa langsung kita gunain ya setelah kita login lagi ya? Betul, iya. Dan nggak perlu login lagi, tinggal masuk aja ke sini. Nanti kalau udah di-save nih, misalnya kalau udah di-save itu langsung tersimpan gitu? Iya, langsung tersimpan. Kita bisa lihat sini. Nah, yang tadi ini, ini. Kan tadi kita pindahin ya, buy-nya dari sini. Nah, tadi udah pindah ke sini. Tinggal dipakai. Misalnya kalau mau, ganti saham, bisa. Misalnya jadi CDIA gitu kan. Iya, langsung terganti seperti itu. Menarik. Misal kalau kebanyakan investor kan pengen nambahin saham gitu. Ini kan ada beberapa saham, ada 6 ya. Pengen kita nambahin kayak nambah 1 lagi atau 7 jadi 8 gitu. Itu bisa lagi nggak ditambahin? Boleh, misalnya ini, tapi kan kita space-nya juga terbatas. Mungkin kita tambahin chartnya kan pindahin ke bawah gitu ya. Chartnya kita pindahin ke bawah dulu. Misalnya kita mau nambah saham baru. Mungkin kita mau nambah order book kali ya. Kita nambah order book di sini. Nambah ini berarti di pojok kanan atas ya, yang priority watchlist ini. Di sebelahnya ini ada tanda kecil ya. Itu bisa add widget. Nah, add widget di sini bisa nambah widget itu yang sudah tersedia. Nah, ada order book ini yang kita tambahin. Ini running trade di sini kan. Ini semua saham kita bisa kecilin juga. Nah, dan kita juga bisa pilih sahamnya. Misalnya mau disamain dengan saham yang tadi kita pilih di atas, BCA gitu. Nah, udah. Jadi ini hanya untuk BCA saja. Nah, kita misalnya BCA ya. Nah, ini harus select dulu, select dan juga disimpan. Nah, ini jadi BCA saja. Ini pun bisa di grouping. Nah, di sini misalnya kita pilih grup 1 nih. Ini pindah ke grup 1 juga. Grouping itu lebih ke gimana fiturnya? Nah, grouping itu jadi fungsinya adalah misalnya nih kamu ada 2 widget gitu ya. Nah, kamu pengen ganti sahamnya di sini dan juga kamu pengen ini juga ganti secara bersamaan. Jadi kita nggak 2 kali gantinya ya. Jadi kita cuma ketik 1 kali di atas atau dimanapun itu bisa inline sampai di bawahnya. Tuh, misalnya nih kita grouping ya. Ini kan ada chart, order book sama running trade. Kita grouping semuanya jadi grup 1 ya. Nah, kita semuanya BCA nih. Kita ganti nih misalnya jadi BBRI gitu ya. Nah, ini begitu diganti langsung 3-3 ganti. Ini semua grup 1 seperti itu. Nanti bisa juga mungkin ini di grup 2, di grup 3, kita sampai ada grup 10 seperti itu. Jadi preset ini tuh bisa langsung di save sampai ke grup 10 ya. Betul. Biar ganti lagi ya. Iya. Menarik. Mungkin bisa dijelasin lagi Chris, yang nambah widgetnya itu ada opsi apa lagi gitu? Tadi kan kita ada order book sama running trade ya. Kita juga ada broker distribusi. Ini kayaknya menarik nih, broker distribusi ya. Nah, iya. Jadi ini tuh sebetulnya menunjukkan pada suatu hari itu siapa yang beli dan siapa yang jual seperti itu. Iya. Kalau ini datanya emang hari ya di -1 datanya, dan ini menunjukkan kayak pada hari itu sebetulnya BCA itu paling banyak dibeli sama ZP broker ini, dan penjualnya paling banyak tuh AK seperti itu, dan ZP ini beli dari AK senilainya 92 miliar seperti itu.
Menarik. Tapi kalau misal si layoutnya ini mau gue otak-atik lagi, misal sih kita kan butuh chartnya ini yang gede ya visualnya, itu bisa di-adjust lagi nggak by scale-nya itu? Bisa. Misalnya kayak Jadi mungkin jari chartnya tuh gede, terus yang order booknya ini kecil aja gitu, bisa nggak di-adjust gitu? Bahkan mungkin kalau misalnya ribet ya, kayak aduh ini udah berantakan, kita bisa bikin layout yang baru saja gitu. Misalnya kita bisa bikin buat layout baru, nah bersihkan enak nih, bisa masukin chart yang gede, mau digedein bisa gitu kan. Dan misalnya bikin order book yang kecil bisa seperti ini gitu. Dan juga misalnya apalagi running trade gitu ya, biasanya sih order book sama running trade. Cuman itu tuh selalu kita defaultnya ke semua saham, jadi harus nanti ke saham yang mungkin selected. Yang pengen kalian pantau gitu ya. Dan kalian juga bisa grouping yang tadi, biar nggak ganti-ganti lagi. Jadi kalau misal kalian ketik di list saham ini, yang di chartnya tuh bisa inline gitu. Betul, iya. Tapi yang kalau yang grouping ini ada maksimal nggak, Chris? Kayak yang di grupnya tuh cuma bisa 5 gitu. Jadi kalau grouping ini kita sediakannya sampai 10. Sampai 10 ya? Iya. Dan biasanya sih model enough ya dari user. Iya, harusnya banget 8, 10 gitu. Iya. So far sih yang gue lihat ya Chris, ini berguna banget ya, apalagi buat kita nih yang malas gitu ya, malas nyetup sendiri. Ini tuh kita bisa langsung ngopi mungkin dari community leader kita, atau mungkin dari orang yang kita pengen ikutin gitu setupnya. Kita tinggal minta linknya aja, terus kita copy tadi ya di website, itu bisa langsung dibuka by terminal ataupun by website Ajaib Terminal gitu ya. Tapi sih kita nyaranin teman-teman buat langsung download aja ya. Soalnya kalau download itu kalian nggak perlu login lagi ya Chris. Betul. Jadi setelah kalian copy di web, itu bisa langsung kalian buka di Ajaib Terminal Desktop. Itu tanpa login lagi kalau kalian udah login sebelumnya ya. Iya. Jadi itu cukup game changing juga ya Chris ya. Betul. Jadi nggak usah lagi tuh setup dari awal. Tapi meskipun kalian copy dari KOL kalian atau mungkin dari community leader kalian bisa adjust lagi sesuai dengan kebutuhan trading kalian ya. Oke, jadi yang gue lihat ya Chris, ini tuh cocok banget buat trader pemula. Soalnya kan ini kita bisa langsung sharing ya. Kita langsung mirror gitu, tinggal kita minta aja linknya mungkin dari community leader kita, dan kita paste di website atau di website, terus kita buka di Ajaib Terminal atau Ajaib website ya. Betul. Tapi kita sih nyaranin teman-teman buat langsung download aja ya Ajaib Terminalnya. Soalnya kalau kalian udah login di Ajaib Terminal Desktop itu, kalian nggak perlu login lagi gitu loh setelah kalian paste. Jadi lebih cepet juga kan flownya. Dan menurut gua ini juga cocok banget buat mungkin para investor ataupun para content creator nih, atau mungkin community leader yang memang secara base pengikut itu cukup banyak, biar tuh member mereka tuh punya pandangan yang sama dengan community leadernya ya. Betul ya. Oke, jadi mungkin ini cukup atau sangat berguna ya teman-teman. Jadi mungkin tungguin apa lagi, kalian bisa langsung download aja si Ajaib Terminal versi desktop ataupun website ini. Tapi kita nyarinya desktop ya teman-teman, dan cobain langsung fitur custom layout sharing di Ajaib Terminal teman-teman. Ajaib semua bisa.